kesempatan sore hari ini kami dari Polrestabes Semarang, Satuan Reserse Polrestabes Semarang maksud kami, akan menggelar kasus atau hasil ungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada hari Rabu dini hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 April 2021 pukul 01 dini hari. Untuk singkatnya mungkin kejadiannya bisa kita lihat melalui putaran video. Bisa diputar? Nggak bisa? Nggak bisa? Oke, baik. Dari hasil penyelidikan awal, kejadian tanggal 28 hari Rabu, tanggal 29 tidak sampai 24 jam, tersangka pertama sudah berhasil ditangkap atas nama Edi. Mana? Yang tengah, angkat tangan. Ya. Ini tersangka pertama yang ditangkap pada hari Kamis. Kemudian Edi ini ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya pada hari berikutnya, hari Jumat, ditangkap tersangka kedua atas nama Subhan. Angkat tangan. Tersangka Subhan ini ditangkap di daerah Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur juga. Dan berikutnya pada hari Sabtu kemarin ditangkap tersangka ketiga atas nama Sutris atau Sutikno, ditangkap di Situbondo pada hari Sabtu. Kejadian ini sebenarnya melibatkan lebih dari 3 orang. Sementara ini dapat kita tangkap pelaku 3 orang. Dan dari kejadian ini, para pelaku berhasil mencuri 2 kendaraan bermotor roda 4, yakni 1 unit CR-V produksi tahun 2017 warna putih. Barang buktinya bisa rekan-rekan lihat di belakang rekan-rekan. Kemudian kendaraan kedua yang mereka curi adalah kendaraan Harrier, Lexus. Ini produksi tahun 2017 juga. Demikian singkatnya dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Modus operandinya seperti apa Pak? Dan sudah berapa kali melakukan Pak? Terus hasilnya sudah dijual apa? Baik. Jadi setelah melakukan pencurian di wilayah Semarang Utara di Panggung Lor, para pelaku kemudian membawa hasil kejahatannya ke Jawa Timur. Dan mereka sudah bersepakat akan menjual setelah Lebaran. Namun 1x24 jam sudah berhasil diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Semarang. Tersangka pertama yang ditangkap, pada yang bersangkutan lah kedua kendaraan itu disimpan sebelum dijual, belum sempat dijual maksud kami. Tersangka pertama ini adalah residivis kasus curanmor. Pernah diproses dalam kasus yang sama pada tahun 2007 dan 2010. Betul, Pak Edi? Pak Ical? Case pertama atau kejadian pertama diproses di Polres mana? Jogja. Di Yogyakarta. Yang kedua? Jogja. Di Jogja juga. Jadi sepertinya belum kapok untuk 2 case yang pertama. Kemudian untuk tersangka yang kedua yang berhasil ditangkap, Subhan, ini adalah juga residivis dalam kasus curanmor dan pernah juga dihukum 2 kali pada tahun 2015 dan 2018. Subhan, kasus pertama kamu diproses di Polres mana? Di mana? Jember. Kemudian 2018 diproses di mana? Di mana? Di Malang. Itu 2 kali diproses dalam kasus curanmor. Kemudian tersangka ketiga, Tikno ini adalah
daftar pencarian orang Polres Situbondo. Ulangi, Lumajang. Beberapa kali melakukan case yang sama pencurian kendaraan bermotor di Lumajang. Pada saat dilakukan penangkapan juga ditemukan beberapa unit ranmor di rumah yang bersangkutan dan sudah dikoordinasikan oleh ke Polres Lumajang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mungkin itu penjelasan dari pertanyaan pertama. Caranya, modus operandinya, modusnya seperti apa Pak? Ya, mereka ini kan adalah kelompok residivis yang sudah berpengalaman. Modus mereka adalah melakukan pengamatan terhadap objek yang akan menjadi sasaran. Mereka masuk ke dalam rumah, kemudian khusus untuk tes yang kemarin, mereka masuk ke dalam rumah, kemudian mencari dan menemukan kunci mobil di dalam rumah, kemudian dengan mudahnya mereka bisa membawa kendaraan hasil curian mereka. Apakah Dan masih ada tersangka lain Pak, selain 3 orang ini Pak? satu orang lagi masih DPO. Inisialnya AN. Inisial AN, warga Jawa Timur juga. Pak Kapolres, mereka ini dia melakukan pencurian itu kenal atau kacak dalam melakukan anunya, apa nginternya korban mobil itu. Baik, kaptennya kan tersangka Edi. Edi. Ya, berdiri. Nah, ini juga kondisinya pincang. Edi. Pertanyaannya adalah bagaimana cara saudara untuk menentukan objek yang akan menjadi sasaran kejahatan? Sasaran malamnya itu juga keliling secara acak ketemu ya itu diambil. Jadi secara acak saja, tidak ditentukan 1-2 hari sebelumnya. Tidak, yang hari itu juga. Kemudian Tidak ada pesanannya. kenapa menentukan Semarang sebagai objek kejahatan? Karena kemarin ada yang ngantar keluarganya si Adi ke Semarang. Jadi ikut ke Semarang itu karena keluarga ada yang mengantar keluarga Adi ke sini. Penjelasannya demikian. Yang lain? Pak itu apa gimana Pak? Penghuni nanti Sampai tidak dengar. ada suami istri, nanti korbannya ada di sini. Nanti secara resmi akan kita kembalikan kendaraan hasil kejahatan ini kepada korban hari ini juga. Pak, itu mobilnya rencana akan dijual berapa ya Pak? Belum dijual. Duduk. Pak, peran masing-masing pelaku Pak? Perannya apa aja Pak, 3 ini? Mereka melakukan bersama-sama. Jadi yang masuk ke dalam rumah siapa? Siapa? Adi Nugroho. Yang masuk ke dalam rumah Adi Nugroho mencari kunci. Nah, dengan cara mencongkel jendela. Nah, setelah congkel masuk, menemukan kunci, keluar, kemudian mereka sudah menunggu di luar ini. Kalian ke Semarang ini menggunakan roda 4 kan ya? Itu punya siapa? Adi Nugroho Sewa. Ya. Jadi satu sarana yang mereka jadikan sebagai sarana untuk ke sini adalah rental, sewa oleh tersangka yang masih dalam DPO sekarang. Itu saja. Oke.